Assalamualaikum sahabat. Jadi untuk video ini mengenai podcast monolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sebelum memulai podcast, ayo subscribe dulu yuk. Dan jangan lupa like and share ya. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu. Kalau gitu kenalan dulu yuk. Saya Rahmati Abjul sebagai MC atau host pada hari ini. Dan teman saya Kak Siti Fadila Mutaramu sebagai narasumber kita. Ayo kita sapa. Halo Kak Dila, gimana kabarnya? Halo juga Kak Tia, Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Oh iya teman-teman, jadi podcast kita kali ini yaitu mengenai zat kimia berbahaya yang terkandung dalam styrofoam. Siapa sih yang tak kenal sama styrofoam? Zaman sekarang semua orang itu kalau mau bungkus makanan, kemasannya itu memakai styrofoam. Sebenarnya ada apa sama styrofoam ini sehingga bisa dijadikan wadah makanan ya Kak Dila? Sebenarnya Kak Tia, styrofoam itu atau busa plastik lazim digunakan sebagai pelindung bahan yang mudah pecah atau disebut juga dengan fragile. Namun kini styrofoam menjadi salah satu pilihan bahan pengemas makanan dan minuman. Styrofoam itu punya kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, pertama karena praktis. Orang-orang tidak perlu membawa wadah yang sudah kosong atau bekas makan atau minuman. Dengan wadah styrofoam, kita dapat langsung membuang wadahnya. Selain itu, wadah styrofoam juga dapat menahan panas makanan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan dengan wadah lain. Tetapi wadah ini juga bisa mempunyai kekurangan, yaitu bisa bersifat karsinogenik atau beracun jika digunakan berlebihan. Nah, khususnya itu pada makanan yang berkuah atau air minum yang memiliki suhu yang tinggi atau panas. Dan juga jika digunakan wadah makanan dalam waktu yang panjang, wadah styrofoam ini makin berbahaya loh. Wah, bahaya banget ya ternyata pakai styrofoam ini. Tapi saya penasaran, kok bisa ya styrofoam ini sangat berbahaya ya Kak Dila? Iya Kak Tia, jadi menurut sumber yang saya baca dari majalah Farmaseutika, wadah styrofoam tersusun dari polimer-polimer yang berasal dari bahan kimia aditif. Zat-zat aditif dari wadah ini dapat bermigrasi ke makanan yang dikemas yang berbahaya bagi manusia karena bersifat karsinogenik. Styrofoam juga mengandung zat kimia yaitu stirena, butil hidroksitoluen, dan politirena dan juga CFC. Zat stiren yang terkandung pada styrofoam ini yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata pada tingkat rendah, dan dapat menyebabkan kanker pada penggunaan tingkat tinggi. Zat stiren dan zat-zat aditif lainnya yang terkandung pada styrofoam ini dapat berpindah dari styrofoam ke makanan. Zat-zat yang ada dalam styrofoam jika masuk ke dalam makanan menjadi racun dan akan menyebabkan gangguan pada sistem endokrin dan juga sistem reproduksi. Oleh sebab itu, penggunaan styrofoam dapat menyebabkan makanan menjadi beracun, dan jika semakin panas makanan atau minuman yang disimpan dalam wadah styrofoam menyebabkan semakin cepat zat-zat beracun pada styrofoam berpindah ke makanan. Hal ini yang menyebabkan pemakaian styrofoam sebagai wadah makanan atau minuman harus dibatasi karena sifat karsinogeniknya. Selain itu juga styrofoam berbahaya bagi lingkungan karena sifatnya yang tidak mudah terurai, mengakibatkan penumpukan sampah bekas pakainya. Styrofoam sebenarnya bisa diurai, namun proses penguraiannya tetap berdampak buruk, yaitu akan melepaskan 57 senyawa berbahaya ke alam. Hati-hati loh Katia, kalau Katia beli makanan gitu di tempat makan yang kemasannya yang Aduh, masalahnya Kak Dila, aku udah sering makan sama wadah yang dari styrofoam gitu. Karena aku sering beli makanan, jadi mereka jualnya itu makanan yang dibungkus memakai styrofoam. Menurut Kak Dila, gimana ya alternatif supaya kita mengurangi pemakaian styrofoam sebagai wadah makanan? Menurut aku nih ya Katia, penyelesaiannya sebaiknya kalau Katia mau keluar terus mau beli makan, mending bawa bekal aja dari rumah, pakai Tupperware.
itu kan lebih aman. Terus kalau mau beli makanan di luar, wadah atau kemasannya yang dari styrofoam mending kasih tahu sama penjualnya buat nggak pakai itu, dan sebaiknya diganti dengan menggunakan plastik yang ramah lingkungan yaitu biodegradable, dan menggunakan kemasan dari pati yaitu biofoam. Nah, biofoam juga menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui dan dapat terurai secara alami, yakni bahan baku yang mengandung pati dan selulosa. Salah satu sumber pati yang produksinya cukup tinggi di Indonesia adalah tepung tapioka. Harganya juga lebih murah jika dibandingkan dengan sumber pati lainnya. Pembuatan biofoam terdiri atas campuran pati, serat, dan air. Kemudian dilanjutkan untuk proses ekstrusi untuk menghasilkan pelet. Selain itu, pembuatan biofoam juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai kebutuhan. Biofoam memiliki kekuatan yang lebih baik dibanding styrofoam. Untuk saat ini, tingkat hidrofobisitasnya masih rendah dibandingkan dengan styrofoam, sehingga aplikasinya khusus untuk mengemas produk dengan kadar air rendah. Nah, itu dia alternatifnya, Katia. Semoga membantu. Wah, terima kasih Kak Dila, ilmunya sangat bermanfaat sekali. Semoga yang mendengarkan podcast ini juga bisa ya mengurangi penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan. Oh iya, karena dibatasi waktu, mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita. Sampai jumpa di lain hari, tetap sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.